jadi ngedeketin aku gitu itu cowoknya. Ya sampai sana cowok, iya teman cowok aku tuh bilang kayak gini, kamu cina mau ngelayanin aku enggak, udah lama dari tadi aku udah ngasih uang ke pacar kamu sekian sekian sekian. Nah dari Oh, sana jadi ceritanya tadi itu dijual oleh pacar gitu. awal mulanya sih dari sana dijual sama pacar. Ya mau gimana lagi, uangnya udah dikasih. Terus kalau misalkan aku nolak kan nantinya pacar aku yang marah, aku dimarahin, takut ya malu juga sih sama tetangga. Ya Jadi kepaksa teteh itu ngelayanin juga. lebih ke takut sama pacar, jadi di gimana gimana gini juga nggak apa-apa gitu. Iya masalahnya Karena kan udah takut, sayang juga takut sih dan Kak. sayang juga. Nah setelah itu kejadian itu, setelah dijual teteh itu jadi seperti apa? Apa dilanjutin jadi seperti itu? Apa kayak gimana? Jarak 2 harian sih. Dia kan baru pulang nih, udah bawa uang gede ya gak pulang-pulang. Terus aku tuh nanya, kenapa sih kamu ninggalin aku, terus kenapa gak bilang kalau misalkan kayak gini, udah nangis kayak gimana juga dia bilangnya kayak gini, kamu sayang gak sama aku, kalau misalkan sayang ya udah turutin, sekarang kamu kerja. Ya Seperti berdampingan itu. kayak gitu. Jadi setelah itu teteh terus ngejalanin itu Mm-mm. selama Hampir 5 bulan. Terus 5 ya bulan. dari sana sih ketagihan juga, soalnya kan uangnya juga kan gede. Oh, jadi selain teteh eh, bekerja itu, jadi teteh itu ketagihan nikmati juga gitu kayak gitu. Iya, jadi ketekan juga sih kalau misalkan sekarang nggak kerja kayak gitu, terus pacar aku mau dapat uang buat kehidupan sehari-hari kita mau dari mana? Soalnya kan pacar sekarang pengangguran. Oh, jadi setelah itu teteh terus aja menjadi PSK kayak gitu. Iya. Itu selama jadi PSK itu ada berapa yang gitu jadi sebagai pelaku, target berapa itu? Udah ribuan. Ribuan selama 5 bulan itu udah ribuan. Enggak sih, jarak 1 tahun ya hampir lah, seminggu juga udah lebih. Maksudnya kayak ribuan tuh ya gak kehitung lah, lebih dari 100 orang juga lebih. Oh, jadi udah sampai 1 tahun itu udah nyampe 1 ribuan. Ya maksudnya yang ribuan. ribuan tuh udah banyak. Udah banyak gitu selama 1 tahun kerja Iya. kayak gitu. Itu uangnya paling sedikit itu berapa satu hari itu paling sedikit? Paling nyampe 5 juta lah. Sehari 5 juta. Oh, jadi Itu kalau lebih dari 1 orang Kak. Oh, jadi berapa orang itu selama 1 hari 5 juta itu berapa orang target? 4 orang. 4 orang 5 juta gitu. Iya, jadi semuanya gitu. Oh, semuanya pas dari 4 cewek cowok itu dapatnya 5 juta. Kalau hari gini kerja apa sehari sampai dapat 5 juta? Gak mungkin kan ya kalau Iya. kalau nggak kerja kayak gitu. Nah itu sih uangnya 1 hari 5 juta itu dikemanain gitu? Ya paling yang pertama sih emang dikasihin sama pacar aku. Terus kalau misalkan gak dikasih juga takut lah, dia kan emang pemarah. Nyampe pernah sih gak mau kerja, ngerasa capek juga ya, udah ngerasa lelah, dia tuh nyampe mukul gitu. Oh, jadi kekerasan gitu. Iya, nyampe Kenapa teteh kekerasan. nggak coba pergi atau kayak gimana, terus sama dia aja? Jadi enak ya, dia itu dapat uang, dapat enak juga, tapi teteh terus ngelakuin hal itu. Kenapa teteh nggak mencoba pergi dari si cowok itu gitu, mencoba mencari kehidupan yang baru? Awalnya sih pernah hampir mau kabur juga sih, udah capek ngerasa kok jadi kayak budak ya. Pas kayak gitu dia tuh terus ngeyakinin
sama kamu kalau misalkan kamu kayak gini kan nanti enak gitu buat kedepannya kita punya uang dari hasil kamu jual diri tuh, jadi kita bisa membangun buat masa depan juga. Dia tuh bilangnya kayak gitu terus, jadi seakan-akan dia tuh bakalan benar gitu. Emang uang dari kayak gitu itu bisa bermanfaat atau enggak? Kan menurut aku ini mah resepsi aku pasti nggak bakalan bermanfaat gitu kalau uang hasil dari kayak gitu. Iya sih kak, kalau misalkan mikirnya kayak gitu sih emang yang enggak, cuman kan ya namanya zaman sekarang lah, cari apa-apa kan susah, uang aja susah gitu, mau kerja kayak gimana gak bakalan nyampe segitunya gitu. Tapi kan kalau teteh untuk mencoba berubah pasti insya Allah kan ada jalan gitu yang terbaik. Tapi kenapa sih terus-terusan berada di zona seperti itu gitu, nggak mau tuh nyampe ke berubah gitu ke zona yang lebih positif gitu? Masa mau seterusnya kayak gitu atau kayak gimana gitu? Udah maju 1 tahun juga sih dari situ tuh, Nggak merasa capek, nggak merasa ngerasa lelah? capek juga, udah lelah. Orang tua juga nanyain kamu tuh di sana kerja apa, kenapa sekarang jarang pulang, mau apa-apa susah, mama juga mau ke sana cina susah gitu. Aku kan katakan juga ya udah sayang juga, nanti mah kalau misalkan udah kumpul uang gede gitu ya mau pulang, jadi kehambat sama ekonomi juga kak sebelumnya gitu. Jadi uang itu yang hasil dari seperti itu dikasih ke orang tua juga gitu. Iya, nggak semuanya juga ke pacarin, jadi sebagian dikasih orang tua. Jadi terus seperti itu aja. Iya, terus seperti itu. Terus Nggak ada rencana untuk berubah. Nyampe satu kejadian pas udah dari salon juga sih, ceritanya kan mau nge-LC, cuman ada yang ketinggalan di kosan, lupa HP. Terus pas jarak udah lama, udah nyampe di kosan, ya kegep tuh sama aku, pacar aku tuh ya selingkuh gitu. Dari sana ngerasa Jadi gimana? sakit hati. Kayak itu mau rencananya mau keluar nih. Dia keluar mau dari kerja, mau keluar dari situ. udah dari salon, cuman HP ketinggalan. Jadi balik lagi gitu. Udah mau balik lagi ke kosan ya ngeliat pacar lagi selingkuh. Terus itu kemana? Jadi gimana kayak gitu? Merasa sakit hati, udah ya dibayarin hidup, udah ngelakuin kayak gini gitu, terus ujung-ujungnya kayak gitu. Cuman ya dari sana sih mikir, jadi kenapa sih kalau misalkan dari dulu Nggak berubah, gak ditinggalin aja. Masalahnya kan emang dulu kan masih labil ya, percaya aja, terus ngerasa sayang juga. Cuman ya dari sana ngerasa kecewa juga sih ya, lebih-lebihnya kayak gitu. Ya, mungkin pesan dari saya berubahlah. Iya, dari sana udah Ya haruslah itu harus berubah. berubah. Masa mau terus berada di dalam zona Sampai pulang ke kampung juga gitu, dari sana ya ngerasa mau gini terus gitu ya. Kalau misalkan sayang juga gak bakalan kayak gitu si cowoknya. Jadi udah begitu aja ceritanya. Mungkin ceritanya simpulannya pilihlah cowok yang baik, jangan sampai ya seperti teteh ini, karena cowok yang baik nggak bakalan ngerusak tapi bakalan ngelindungi. Oke. Buat pesan buat cewek lagi nih ya. They say I'm living in my own reality.